Adapun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fitnah kubur. Yang kedua yaitu siksa dan nikmat kubur. Fitnah kubur yaitu beragam pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Siksa kubur diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman, imannya yang kuat, beribadah, dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Anak-anakku sekalian, kiamat kubro atau besar itu dijelaskan dalam Quran surat At-Tawir ayat 1-3 yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dijelaskan di dalam surat, di situ merupakan kejadian yang sangat dahsyat, yaitu gempa yang sangat dahsyat. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tak kala malaikat Israel menghirup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadi kerusakan hebat, langit pecah, bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran, laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, hanya Allah sajalah yang maha kekal. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, yaitu menurut geologi yang pertama, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evaluasi yang lama sekali, gas yang bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian yang tengah masih panas. Zat panas bercampur larva. Lahar, batu, dan pasir panas, bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan mengalami nasib seperti meteor dan menyala dan hancur. Itu berdasarkan geologi. Kalau berdasarkan fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul dan cahayanya redup karena terganggu tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak-ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi tersebut. Itu berdasarkan teori fisika. Hari kiamat berdasarkan bukti indrawi terjadinya hari akhir. Menurut Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa
telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut. 1. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali. Hanya perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua informasi di atas telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir, melainkan merupakan berita langsung bahwa hari akhir yang akan datang, melainkan informasi historis sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi yang menjadi bukti secara indrawi bahwa hari kiamat itu nyata. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.